Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naltaqi bikum marratan ukhra fi hadzal darsi ala wa huwa darsul adabi. Kita berjumpa kembali di video kali ini, dan yaitu pelajaran adab ya, pelajaran adab atau lebih dikenal dengan pelajaran sastra ya. Al-adab di sini maksudnya adalah sastra. Baik, langsung saja kita masuk kepada al-wahdatul ula, unit yang pertama, ad-darsul awal, pelajaran yang pertama. Wa unwanu hadisina, tema pembicaraan kita, al-adabu wa usuruhu, sastra dan masa-masanya, artinya masa perkembangannya ya. Al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru. Di sini ada abiyatun. Abiyatun jamak dari bait. Abiyatun jamak dari baitun. Artinya adalah bait. Ya, bait syair ya, bait syair ya. Harap dibedakan antara baitun yang jamaknya abiyat dengan baitun yang jamaknya buyut. Kalau baitun jamaknya buyut, ini artinya adalah rumah. Kalau baitun jamaknya adalah abiyat, maka ini artinya bait syair. Kemudian yang berikutnya adabun, dalam kurung ilmun, maksudnya adalah adab di sini adalah cabang ilmu ya, cabang ilmu ya. Yang dimaksud dengan adab di sini bukan adab yang kita kenal, tetapi adab yang merupakan cabang dari sebuah ilmu yang artinya adalah sastra ya. Kemudian yang berikutnya adalah udaba. Udaba ini jamak dari adibun. Adibun udaba. Adibun udaba artinya adalah sastrawan. Kemudian ishtarata yashtaritu. Ishtarata yashtaritu artinya mensyaratkan. Mensyaratkan. Ya, yashtaritu ya, mensyaratkan. Kemudian alfazun. Alfazun ini jamak dari lafzun. Lafzun yang artinya lafaz. Jadi alfazun artinya adalah lafaz. Kemudian bahisuna. Bahisuna ini adalah isim fa'il dari kata bahas. Bahas itu artinya penelitian, pembahasan. Berarti al-bahisuna adalah orang-orang yang suka melakukan penelitian atau pembahasan sebuah masalah ya, dalam sebuah cabang ilmu. Kemudian ada namanya balighun. Ya, balighun. Ini sebutan ya untuk orang yang ucapannya itu mengena ya, ucapannya sampai kepada pendengar. Ya, berpengaruh kepada pendengar, itu namanya baligh ya. Kemudian taksir. Taksir artinya pengaruh ya, pengaruh. Tahdidun. Tahdidun ini artinya pembatasan ya, atau definisi juga bisa kita katakan definisi. Tahdid, pembatasan atau definisi. Ta'rifun ya, ta'rifun juga sama, artinya adalah definisi ya. Kemudian taghayyurun. Taghayyur artinya adalah perubahan. Perubahan, taghayyur. Ya, perubahan dari kata taghayyara yataghayyaru, perubahan. Kemudian yang berikutnya adalah sya'run. Sya'run, bukan sya'run ya. Tamattu'un ya, tamattu'un. Dari kata tamatta'a yatamatta'u, tamattu'. Apa itu tamatta'a yatamatta'u, tamattu'an? Artinya adalah bersenang-senang atau berhias lah ya, berhias ya tamatta. Nanti ada kata-kata ya tamatta bil akhlaqil karimah, artinya dia berhias dengan akhlak yang mulia atau bersenang, berbahagia dengan akhlak yang mulia. Kemudian harakatun islahiyah, ini satu paket ya. Harakatun artinya pergerakan. Islahiyah artinya perbaikan. Berarti harakatun islahiyah artinya gerakan revolusi ya, gerakan revolusi atau gerakan perbaikan. Dawawin lisyi'ri. Dawawinu ini jamak dari diwan. Diwan artinya adalah kumpulan ya, buku ya, atau buku ya, yang mengumpulkan syair-syair. Ya, makanya dikatakan Diwanus Syafi'i, artinya adalah kumpulan syair-syair Imam Asy-Syafi'i. Diwanu misalkan
Ya, Diwanu Zaid bin Sabit. Ya, Diwanu Zaid bin Sabit artinya adalah diwan, yaitu apa? Yang mengumpulkan syair-syair Zaid bin Sabit. Taib. Jamaknya dawawin. Ya. Ini dalam istilah, tentunya dalam istilah diwan, dalam istilah ilmu balaghah atau ilmu adab ya, afwan, dalam istilah ilmu adab ya. Adapun diwan secara bahasa juga bisa kita artikan dewan. Dewan, ya. Dewan. Juga sama artinya diwan. Taib. Kemudian yang berikutnya risaun. Risaun. Risaun ini artinya adalah meratap, ya, ratapan. Siyasatun. Siyasah ini artinya politik. Ya. Siasat atau politik. Kemudian syi'run. Syi'run, ya, syi'run ya syair. Ya, syair. Sadrun, itu awal. Sadrun artinya adalah awal, ya, dada. Ya, sadrun itu kan asal katanya dada. Dada dinamakan dada kenapa? Karena dia di depan. Ya, sadrun. Maka sadrun di sini maksudnya adalah awal. Sadrul bait, bagian depan rumah, ya. Kemudian al-asrul umawi. Al-asrul umawi, ya, maksudnya adalah al-asru artinya adalah masa, ya, masa atau zaman. Al-umawi zaman Umayyah, ya, yaitu kekhilafan Bani Umayyah, ya. Kemudian al-asrul wasit. Al-asru al-wasit. Al-asru artinya zaman, al-wasit artinya adalah pertengahan, ya. Jadi zaman pertengahan. Kemudian ada namanya usurun. Usurun ini jamak dari asrun. Asrun itu masa atau zaman. Usurun adalah jamaknya, ya. Kemudian ghazwun. Ghazwun. Ghazwun artinya adalah perang. Ya, perang. Dari kata goza yaghzu. Goza yaghzu ghazwan, perang. Qafiyah. Qafiyah. Ya, ini jamaknya adalah qawafi. Qafiyatun. Qawafi. Ya, artinya adalah sajak. Ya, sajak. Bukan sajak ya. Maksudnya qafiyah itu adalah ujung setiap syair, ya. Ya, kalau sajak bahasa Arabnya syajak, ya, syajak. Sajak, ya. Tapi di sini qafiyah artinya adalah ujung setiap syair. Anak kasih contoh misalkan abda'u bil hamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Nah, musalliyan ala nabiyyin ursila, ya, la dengan la ini disebut qafiyah. Qafiyah. Ya, qafiyah. Kemudian qasaid. Qasaid jamak dari qasidah. Ya, antum insyaallah tahu semua qasidah, kasidah, ya. Yang di sini, yang dimaksud di sini adalah bait-bait syair, kumpulan bait syair yang dirangkai menjadi satu dan bisa dilantunkan. Ini namanya qasidah. Kemudian qiyam. Qiyam ini maksudnya adalah pendirian, pembangunan, ya, berdirinya atau dibangunnya lid daulati, daulatu negara. Berarti qiyamud daulah misalkan. Qiyamud daulah artinya berdirinya sebuah negara. Ya, kemudian karimun. Karim ini sama dengan hasanun, artinya baik, mulia. Kemudian kosakata yang berikutnya muassirun. Muassirun artinya adalah berpengaruh. Berpengaruh. Kemudian yang berikutnya adalah muta'addidun. Muta'addidun. Ya, muta'addidun artinya adalah beraneka ragam, bervariasi, ya, bermacam-macam. Itu muta'addid artinya. Makanya ada namanya pilihan ganda, ikhtiyarun muta'addid, artinya pilihan yang bervariasi. Masalun. Masalun. Masalun artinya adalah permisalan. Ya, permisalan. Perumpamaan, ya, itu masal. Muhaddadun. Muhaddadun artinya yang terbatas. Kalau tadi kita artikan tahdidun artinya adalah pembatasan, sedangkan muhaddadun artinya adalah yang terbatas. Mukhtaratun. Mukhtaratun artinya adalah yang terpilih atau yang dipilih. Kemudian madhun. Madhun ini artinya adalah pujian. Kemudian berikutnya mustalahun. Mustalah artinya adalah istilah. Ya, mustalah ya artinya istilah, mustalah.
Al-ma'ani jamak dari makna. Al-ma'na jamaknya adalah al-ma'ani, ya. Artinya makna. Nasrun bisa nasrun. Nasrun ini adalah lawan dari syiar. Jenis tulisan itu ada dua, ada syiar, ada yang berbentuk syair, bait-bait, ada yang berbentuk nasr. Nasr berarti yang tidak berbentuk bait, yang berbentuk seperti paragraf. Ini disebut dengan nasr. Taib. Nususun ini jamak dari nas. Nas artinya adalah naskah atau teks. Nususun. Kemudian hijaun di sini kata haja yahju. Haja yahju artinya ngejek, merendahkan. Ya. Wadihun artinya jelas. Waznun artinya adalah pola atau timbangan, ya kalau di sini, ya. Taib. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, awalan ta'riful adabi. Yang pertama adalah definisi dari adab, dari al-adab. Lil adabi maknayani. Adab itu memiliki dua makna. Lil adabi, adab memiliki maknayani, dua makna. Amun wa khasun. Amun makna yang umum, khasun yang khusus. Fal adabu bil maknal am, adapun adab dengan makna yang umum artinya adalah adab yang kita kenal, budi pekerti, ya. At-tamattu'u bil akhlaqil karimati, yaitu berhias atau berbahagia dengan akhlak-akhlak yang mulia, yang baik. Kasidati seperti jujur, wal amanati dan amanah, wa min dzalikal qaulus sairu dan termasuk dalam makna yang umum perkataan yang tersebar. Al-qaulu as-sair. As-sair ya dengan hamzah dan dengan sin dan hamzah, sair artinya yang tersebar. Ya, perkataan yang tersebar apa itu? Addabani rabbi. Ya, addaba yuaddibu artinya mendidik. Ya, addabani rabbi, Allah telah mendidikku, telah mendidik budi pekertiku. Fa ahsana ta'dibi, maka telah mendidikku dengan yang terbaik. Fa ahsana, maka dia yaitu Allah SWT telah sangat baik dalam mendidikku, ya, memperbaiki akhlak dan budi pekertiku maksudnya. Bima'nahul khas, adapun adab dalam makna yang khusus, yaitu dalam artian dia sebagai cabang dari sebuah ilmu bahasa Arab, ya, maka yang dimaksud dengan adab di sini adalah al-kalamul jamilul balighul mu'athir fin nafsi, yaitu ucapan yang indah dan sesuai dengan keadaan yang lawan yang diajak berbicara, ya. Ya, al-baligh itu ya artinya yang sesuai dengan keadaan lawan bicara dan berpengaruh kepada si pembicara yang diajak bicara. Ini namanya al-baligh. Jadi ucapan yang indah dan baligh, al-mu'athir fin nafsi, dan yang memiliki pengaruh terhadap jiwa pendengarnya. Ini namanya adab. Ya. Wa yushtaratu fihi, dan disyaratkan di dalam adab tersebut antakuna alfadhuhu sahlatan wa jamilatan. Ya, disyaratkan adab itu yang pertama antakuna alfadhu sahlatan wa jamilatan. Lafaz-lafaznya harus mudah dan indah. Makanya dikata al-kalamul jamil, ucapan yang indah. Ya, dan mudah tentunya, ya, mudah difahami. Karena harus baligh. Yang namanya baligh itu harus difahami oleh pendengar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa sampai maksudnya kepada pendengar? Ya, maka harus mudah dan indah. Wa antakuna ma'anihi jayyidatan, dan makna-maknanya bagus. Jadi bukan cuma lafaznya saja yang indah, namun cakupan maknanya harus bagus. Ya. Harus mengajak kepada sesuatu yang baik, misalkan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, an yakuna lahu ta'thirun fin nafsi, dan dia memiliki pengaruh. Ta'thir itu pengaruh, fin nafsi di dalam jiwa. Artinya orang yang mendengar langsung terpengaruh, tergugah hatinya, terbuka pikirannya. Ini namanya adab. Taib. Sanian, yang kedua, anwa'ul adabi, macam-macam adab. Ya, macam-macam sastra. Ya, nas adab itu ada berapa macam. Maka kata beliau, al adabu nau'an. Ya, adab itu ada dua. Nasrun, yang pertama adalah nasrun. Apa itu nasrun?
Wa huwal kalamul jamilu, itu adalah perkataan yang indah, alladzi laisa lahu waznun wala qafiyah, yang tidak memiliki pola maupun qafiyah. Ya, qafiyah itu ujung-ujungnya itu, ya, yang seperti yang contohkan tadi. Ya. Ya, artinya adalah paragraf, ya. Tulisan dalam bentuk paragraf, tulisan indah, perkataan indah dalam bentuk paragraf. Wa minhu al-khutbatu. Nah, di antara bentuk nasr ini adalah khutbah. Khutbah itu dia tidak ada wazn, tidak ada polanya, tidak ada timbangannya, dan tidak ada juga qafiyahnya. Ya, khutbah. Kemudian ar-risalah, surat, surat menyurat, ya. Al-wasiyah, wasiat, ya. Wasiat itu pesan seseorang kepada orang lain. Wal hikmah, dan kebijaksanaan. Arti hikmah di sini adalah perkataan-perkataan yang bijak. Wal masalu, dan permisalan-permisalan, ya, karena jelas permisalan, perumpamaan itu tidak ada qafiyahnya, tidak ada polanya dan tidak ada qafiyah. Maka dia termasuk kategori nasr, perumpamaan, ya. Berat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, ini namanya masal, al-masal, dan dia masuknya ke dalam kategori an-nasr. Wal qissah, dan juga kisah. Nah, kisah ini termasuk dalam kategori nasr. Yang kedua adalah syi'run, syair. Ya, bentuk sastra yang kedua adalah syair. Wa huwal kalamul ladzi lahu waznun wa qafiyatun, yaitu ucapan yang memiliki pola, ya, dan juga qafiyah, punya qafiyah, ya, yaitu apa namanya? Anda jelaskan tadi, yaitu apa? Ujung-ujung dari setiap baitnya, ya, punya qafiyah. Ya. Seperti perkataan penyair, mislu ta'allam faisal mar'u yuladu aliman wa laysa akhu ilmin kaman huwa jahilu wa ya'ti lil wasfi wal madhi wal hijai war rifai wal hikmati wa ghairi dzalika. Lihat contohnya di sini, ta'allam, belajarlah. Faisal mar'u yuladu aliman, karena seorang laki-laki seseorang itu tidaklah dilahirkan dalam keadaan berilmu. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu, dan seorang yang berilmu tidak seperti orang yang bodoh. Nah, lihat di sini dia punya wazan, ta'allam. Ini ada wazan, ada polanya, ya. Nanti kalau antum ada belajar namanya ilmu arud, ya. Ilmu arud itu ilmu yang mempelajari pola-pola syair. Ya, ada yang mufa'alatun, ya, dan seterusnya. Ada yang fa'ilatun, dan seterusnya. Ini namanya wazan, ada polanya, ya. Juga ada qafiyah. Qafiyah itu seperti ini. Yuladu aliman, man. Di sini satu qafiyah. Walaysa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Lu itu disebut qafiyah. Artinya ujung bait syair itu disebut qafiyah. Wa ya'ti lil wasfi wal madhi wal hija, dan syair itu datang atau disampaikan untuk wasf, untuk menceritakan. Ya, menceritakan gadis pujaan, menceritakan tanah kelahiran, menceritakan tempat yang indah dan lain sebagainya. Lil wasfi wal madhi, dan juga untuk memuji. Ya, memuji kedermawanan seseorang, memuji kebaikan seseorang, memuji keberanian seseorang, gitu ya. Wal hijai, dan juga untuk merendahkan, untuk mengejek, ya. Bahkan ada syair-syair itu yang digunakan untuk mengejek, menyindir, gitu ya. Hija. War risai, untuk meratap. Ya, ada juga syair-syair ratapan. Wal hikmati, dan juga syair-syair yang berupa hikmah, yaitu kata-kata yang bijaksana, pesan-pesan yang bijaksana. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Jadi intinya adab itu ada nasr dalam bentuk selain syair, tidak ada wazan dan tidak ada qafiyah, sedangkan syair itu adalah sebuah ucapan yang memiliki pola dan memiliki qafiyah. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah salisan, ya, pembahasan yang ketiga, tarikhul adabi, sejarah dari adab, sejarah dari sastra tadi. Huwa al-ilmu alladhi na'rifu minhu halal adabi fi mukhtalifi usurihi min quwwatin aw dha'fin wa kathratin aw qillatin. Tarikhul adab, sejarah sastra adalah sebuah ilmu. Huwal ilmu, dia adalah sebuah ilmu. Alladzi, yang na'rifu minhu, yang kita bisa tahu darinya, halal adab, keadaan sebuah sastra, keadaan adab, fi mukhtalifi usuri, di masa-masa yang berbeda, di zaman-zaman yang berbeda-beda. Min quwwatin, ya, dari kuatnya sastra pada masa tersebut, au dha'fin, atau lemahnya.
wa kasratin aw qillatin, tentang banyaknya, tersebarnya, atau qillatin, sedikitnya. Kama na'rifu minhu hayatal udaba, sebagaimana kita mempelajari juga di dalam tarikhul adab itu hayatal udaba, yaitu kehidupan para sastrawan. Wa zaman alladzi asyu fih, dan kita akan belajar juga tentang waktu, masa yang mereka hidup di dalamnya. Artinya lebih kepada lingkungan hidup mereka, ya. Karena dengan mempelajari lingkungan hidup mereka, kita akan tahu, akan mengerti sifat dari nas-nas yang mereka sampaikan, ya. Tentunya berbeda syair-syair, sifat-sifat syair modern dengan sifat-sifat syair orang-orang terdahulu itu berbeda, ya, dari sisi lafaznya yang digunakan, dari sisi kata-kata yang digunakan itu tentu berbeda, ya. Ya, kalau zaman sekarang sudah ada gedung-gedung tinggi, sudah ada mobil, tentu yang akan diceritakan oleh orang-orang modern adalah yang berkaitan dengan apa yang mereka lihat pada masa modern. Sedangkan yang diceritakan oleh orang-orang yang hidup di masa dahulu, ya, maka pemikiran mereka akan sesuai dengan keadaan ketika itu, ya. Nanti kita akan lihat, ya, pengaruhnya. Kemudian wal makan alladzi nasya'u bihi, dan kita juga akan membahas tempat di mana nasya'u, mereka para sastrawan hidup atau tumbuh di dalamnya. Nasya'a yansya'u itu tumbuh di dalamnya. Wa ma lahum min kutubin, dan apa saja yang mereka miliki dari kitab-kitab, ya, karya tulis mereka, wa rasail, dan risalah-risalah mereka, surat-surat mereka, wa khutabin, dan khutbah-khutbah mereka, wa dawawin, dan juga diwan-diwan mereka, kumpulan-kumpulan syair mereka, ya, kalau ada itu, ya. Taib. Nah, itulah yang akan kita pelajari dalam tarikhul adab. Rabi'an, dan poin yang keempat adalah al-usur al-adabiyah. Kita langsung masuk kepada inti dari pelajaran kita, yaitu al-usur al-adabiyah, masa-masa perkembangan pertumbuhan adab sastra. Al-usur itu masa-masa, al-adabiyah sastra, ya, atau adab. Al-usur, ya, al-usuru jam'u asrin. Usur itu jamak dari asr. Wa huwal fatratu minaz zaman, yaitu sepenggal, ya, dari waktu, ya, atau sepenggal dari waktu, ya, atau sedikit waktu. Wa qad qassamal bahithuna fil adabil arabi al-fataratil adabiyata sittata usurin. Dan para peneliti, orang-orang yang meneliti sastra Arab, ya, mereka telah membagi sastra Arab, ya, membagi sastra Arab, ya, kepada 4 masa. Yang pertama adalah al-asril jahili. Yang pertama adalah masa jahiliyah. Masa jahiliyah waqad bada'a qabla al-Islam, dan masa jahiliyah tentunya adalah masa sebelum Islam. Dia telah dimulai sebelum Islam. Bi qarnaini aw qarnin wa nisf. Ya, baik 2 kurun atau 1 kurun setengah. Ya, kurang lebih berarti 100 atau 150 tahun sebelum Islam, ya. Wantaha bi dzuhuril Islam, dan berakhir dengan munculnya Islam, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan tentunya masing-masing masa ini memiliki perbedaan, nanti kita akan sebutkan. Yang kedua, asru sadril Islam, masa awal Islam. Asru sadri itu awal, masa awal Islam. Wa qad bada'a bi dzuhuril Islam, dan dimulai dengan munculnya Islam. Wantaha bintihai asril khulafa'ir rasyidin sanata arba'ina minal hijrah. Masa awal keislaman ini berawal dari munculnya Islam, turunnya Islam, diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan berakhir sampai akhir masa khalifah yang 4, khalifah ar-rasyidin, ya. Nah, ini disebut dengan asru sadril Islam, masa awal Islam. Kemudian yang ketiga ada al-asrul umawi, ya, yaitu bada'a biqiyami daulati Bani Umayyah, yaitu dimulai dengan berdirinya kekhilafahan daulah Bani Umayyah, negara Bani Umayyah, ya, kekhilafahan Bani Umayyah pada tahun 40 Hijriah. Wantaha binihayatiha sanata mi'atin wa sanataini wa salasina minal hijrah.
ya, dan berakhir dengan berakhirnya Bani Umayyah, dengan runtuhnya kerajaan Bani Umayyah, ya, pada tahun 132 Hijriah, ya, yang mana diruntuhkan oleh Bani Abbasiyah, ya. Maka setelah itu muncul peradaban baru, yaitu kerajaan atau kekhilafahan Bani Abbasiyah, kekhilafahan Bani Abbasiyah, yaitu Daulah Al-Abbasiyah, Al-Asri Al-Abbasi, ya. Bada bi qiyamid Daulatil Abbasiyah sanata isnataini wa salatina wa mi'ah, ya, au sanata mi'atin wa sanatin wa salasin minal hijrah, yaitu dimulai dengan berdirinya Daulah Abbasiyah pada tahun 132 Hijriah. Wantaha bil ghazwil mughuli li Baghdad sanata sittimi'atin wa sittin wa khamsina minal hijrah, dan berakhir dengan munculnya perang Mongol, ya, perang Mongol di Baghdad pada tahun 656 Hijriah. 656 Hijriah. Dan ini berkesinambungan, ya. Dari masa jahiliyah berakhir ketika munculnya Islam. Ketika muncul Islam menjadi asru sadril Islam, sampai akhirnya pada masa Khulafa Rasyidin berakhir masa Khulafa Rasyidin, muncul namanya Daulah Umayyah, ya, Daulah Umayyah. Maka di sini adalah Al-Asrul Umawi, Al-Asru Al-Umawi, dari tahun 40 Hijriah sampai tahun 132 Hijriah. Kemudian Daulah Umayyah, ya, hancur, runtuh oleh Bani Abbasiyah. Kemudian berdirilah Daulah Abbasiyah. Sejak saat itu berdirilah yang namanya Al-Asru Al-Abbasi, masa Daulah Abbasiyah, ya, sampai berakhir pada tahun 656 Hijriah pada masa penyerangan Mongol di Baghdad, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah Al-Asrul Wasit, Al-Asru Al-Wasit, masa pertengahan, wa yashmalu al-asrainil mamluki wal Utsmani, yaitu mencakup dua masa, yaitu masa kerajaan-kerajaan kecil al-Mamluk, al-Mamalik, ya, kerajaan-kerajaan, wal Utsmani, dan juga masa Utsmani, Daulah Utsmaniyah, ya. Setelah runtuhnya Daulah Abbasiyah muncul kerajaan Utsmani, ya, kerajaan Utsmani, Daulah Utsmaniyah, dan Daulah Utsmaniyah ini tidak melingkupi semua kerajaan Islam, ya, tidak melingkupi semua kerajaan Islam, ya, dia Daulah Utsmaniyah, ya. Kemudian ada kerajaan-kerajaan yang lain, ya. Maka mencakup dua masa, itu masa Mamluki wal Utsmani. Waqad bada'a sanata sittimi'atin wa sittin wa khamsina minal hijrah, dan sudah dimulai dari tahun 656 Hijriah. Wantah binti ahli hukmil Utsmani lil biladil arabiyyati fi bidayatil qarni tsalisa asyar al-hijri, dan berakhir dengan berakhirnya kekuasaan al-hukmil Utsmani. Hukmul Utsmani artinya kekuasaan Daulah Utsmaniyah, ya. Dengan berakhirnya kekuasaan Daulah Utsmaniyah di negara Arab, berakhirlah masa Asrul Wasit, ya, yaitu pada awal-awal abad ke-13, al-qarni bidayatil qarni tsalisa asyara, ya, awal abad ke-13 Hijriah. Wa zuhuri ba'dil harakatil islahiyah, dan munculnya beberapa gerakan revolusi fi adadin minal biladil arabiyah, di beberapa negara Arab, ya. Kemudian yang terakhir adalah al-asril hadis, yaitu masa modern, masa baru, ya, periode baru lah bahasa kita, ya, masa modern. Dan itu diawali dari wahwal asrul hadir, masa modern, wa qad bada'a bi zuhuri ba'dil harakatil islahiyati fi adadin minal biladil arabiyah ma'a bidayatil qarni tsalits asyar al-hijri hatta hadzal waqt, yaitu dimulai dengan nampaknya gerakan-gerakan revolusioner, ya, di beberapa negara Arab, yaitu pada awal abad ke-13 sampai hari kita sekarang ini, ya. Wa bidayatu kulli asrin wa nihayatu laisat muhaddadatan tahdidan daqiqan, dan awal mula dari setiap masa dan juga akhir dari setiap masa itu laisat muhaddadatan, tidak terbatas, tidak dibatasi dengan pembatasan yang pasti, ya, tidak pasti. Wa innama huwa tahdidun takribi, itu hanyalah perkiraan saja, pembatasan yang kira-kira, gitu, ya. Takribi artinya dikira-kira. Wudi'a li ma'rifati taghayyuril ladzi yahdutsu fil adabi, diletakkan
Ya, batasan-batasan itu diletakkan agar kita tahu perubahan yang terjadi, alladzi yahdus, yang terjadi fil adab, di dalam adab atau sastra, litaghayyuri as-siyasati wal mujtama, yang disebabkan perubahan itu disebabkan oleh perubahan politik dan masyarakat. Wa sata'rifu fi hadzal mustawa syai'an min adabil usuri ats-tsalatsatil ula, dan kamu akan mengetahui di dalam mustawa ini, di level ini, sekelumit, ya, sekilas tentang adab pada 3 masa yang pertama. Amal usurus salasatul baqiyah, adapun 3 masa yang lainnya, ya, fasata'rifu syai'an min adabiha fil mustawa rabi, maka engkau akan tahu sekelumit tentangnya di level yang keempat, insyaallah. Insyaallah. Nah, sebelum kita lanjut, ini anak ingin membahas di antara beberapa contoh perbedaan asrul jahili, ya, bahwasanya setiap masa itu punya ciri khas tersendiri, ya. Contohnya adalah al-asrul jahili. Al-asrul jahili, ya, masa jahiliyah manusia itu mereka, ya, orang-orang Arab, terutama bangsa Arab ketika itu, mereka hidup dalam kegelapan, ya, hidup dalam peperangan, ya, perang antar kabilah, perang antar ini dan lain sebagainya. Maka banyak syair-syair mereka berbicara tentang peperangan, ya. Ketika masuk Islam, mulai muncul Islam, maka berubah sifat syair-syair tersebut, berubah sifat nas-nas adab tadi, yang tadinya berbicara tentang Islam, tentang perang, tentang kabilah, tentang harga diri suatu suku dan lain sebagainya. Ketika datang Islam, maka sastra itu berubah menjadi bernuansa Islami. Dari sisi kandungan Islami, gitu ya. Ada yang membela Islam, ada yang kalau orang kafir yang bikin berarti mencela Islam dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Ya, kemudian juga jenisnya, bentuknya bertambah. Yang tadinya cuma berupa syair atau nasr, ya, syair berupa syair, bait-bait syair, bertambah. Ada yang khutbah sekarang, termasuk nasr aja berbeda-beda, ya. Ada yang bentuknya khutbah, ada yang bentuknya risalah itu tulisan surat menyurat, ada yang bentuknya, yang sebelumnya itu tidak ada, ya, yang sebelumnya itu tidak, atau kurang. Nah, pada masa Islam itu semakin meluas, ya, apalagi dulu kan bangsa Arab, ya, kebanyakannya tidak bisa baca dan tulis, ya, tidak bisa baca dan tulis. Maka ketika masuk Islam, ya, mereka mulai belajar, akhirnya mulailah ada khutbah, ada risalah, ya, dan ada yang lain-lain, banyak sekali. Maka ini terjadi perbedaan, ya. Ya, ibaratnya kalau ketika dulu masa jahiliyah sebelum datang Islam, pola pikir mereka memikirkan hidup dan mati dunia saja. Sedangkan ketika datang Islam, pola pikir para penyair ketika itu berhubungan dengan akhirat. Mereka lebih kepada akhirat dan lain sebagainya. Demikian, ini menunjukkan pengaruh. Setiap masa itu ada perubahan, ya, pengaruh, ya. Baik dari keadaan politik, keadaan masyarakatnya, ataupun yang lainnya. Kemudian kita masuk yang berikutnya, khamisan an-nusus. Ya, yang kelima adalah tentang nas-nas. Apa itu nusus? An-nusus tadi sudah anak katakan jamak dari nasun. Wahia, dan nusus ini adalah mukhtaratun minan nasri wasyi'ri, adalah sesuatu yang dipilih, ya. Semua yang dipilih, mukhtarat, jamak dari mukhtar. Mukhtar itu yang dipilih. Ya, artinya ucapan-ucapan atau kata-kata yang dipilih minan nasri wa syair, dari nasr ataupun syair, qolaha, yang diucapkan oleh udaba, para sastrawan, mukhtalifun, yang berbeda-beda, min usurin mukhtalifah, dari zaman yang berbeda-beda, fi maudu'atin muta'addidah, dan juga di dalam tema-tema yang bervariasi. Ya, ini nusus. Jadi an-nusus artinya adalah teks, naskah yang dinukil dari ucapan-ucapan para sastrawan yang berbeda-beda zaman, berbeda-beda orangnya juga, seperti itu, ya. Itu singkatnya seperti itu. Baik. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pelajaran yang pertama ini berkaitan dengan al-adabu wa usuruhu. Mudah-mudahan bisa difahami dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.